warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, perkenalkan saya Maulidan Rahman Siregar, guru pendidikan agama Islam di SMK Penerbangan Nusantara Ketaping. Saya adalah mahasiswa PPG dengan nomor peserta 1306810000725 dengan NIM PPG 211250592, dan saya sedang mengikuti ujian PPG di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Berikut adalah video mungkin pembelajaran saya yang akan saya ajarkan dengan materi tentang asuransi syariah, bank syariah, dan kooperasi syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da ma ba'du. Anak-anak Bapak semuanya tingkat 1 logistik. Apa kabar semuanya anak-anak? Ya, baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan daripada itu, Bapak mau cek dulu bersih nak kelasnya ini. Bapak putar-putar dulu ya. Itu masih ada sampahnya. Ambil sampah, buang keluar. Ayo buang keluar. Itu juga buang sampahnya. Itu buang. Buang dulu. Bersihkan sampahnya. Kita harus belajar dengan kondisi yang bersih semuanya. Bersih pikiran, bersih tempat, bersih pakaian. Sayang sekarang ini pakaian kalian sudah rapi semuanya. Kalau bisa tempatnya juga dalam keadaan rapi. Sudah. Oke. Selanjutnya, sebagaimana biasanya, sebelum kita belajar, persilakan kepada Danpo atau ketua kelas untuk memimpin pembelajaran. Dampoknya ke depan. Ayo, mana dampoknya? Nah, silakan dipimpin pembelajaran terlebih dahulu. Sini. Perpak dulu. Lapor tingkat 1 TLG jumlah 21 kurang 1 keterangan 1 izin siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, terima kasih. Ananda semuanya, untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita, mari kita membuka pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ananda semuanya diharapkan berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Ananda, silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda. Selanjutnya Bapak mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siap. Ada, Pak. Baiklah, seperti biasa. Bapak cek kehadiran dulu, kehadiran Anda semua. Sebagaimana yang Bapak sampaikan, apabila namamu disebutkan, karena kita akan belajar tentang bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Agar gampangnya nanti ketika namamu disebutkan, sebutkan nama-nama bank yang ada di Indonesia. Dengan lantang, Amirul Mukminin, Bank BRI, Aurel Latifah, Bank Syariah apa? Bank Syariah banyak. Bagaimana ini? Khalil Muhammad Arka. Bank BNI. Oke. Dava Reski Pratama. Bank Nagari. Itu bank di daerah kita. Mantap. Depaldi Fabio Alfredo. Bank BCA. Ernita Sari Siregar. Bank Permata. Geza Arnos Alvaro. Izin ya. Lutfi Rahman Yeprianto. BNI Syariah. Tadi Bank BNI sekarang yang syariahnya. Itu sesuai dengan pembelajaran kita nanti. Maulida Zaskia. Bank Mandiri, Pak. Bank Mandiri. Banknya mandi sendiri. Moreno Al-Khalik. Oh, keluar. Muhammad Andre. Apa banknya Andre? Bank Nagari Syariah. Muhammad Fatih Damanik. Apa banknya? Bank Jago. Muhammad Iqbal Putra. Bank Mandiri. Berarti sama Maulida tadi ya. Muhammad Yusuf. Apa banknya? Bank BTN. Itu untuk bikin rumah itu. Muhammad Zakwan Nibran. Bank Sinarmas. Oh, bank yang jadul. Nadila Kasih. Izin bermalam ya. Rani. Siap hadir, Pak. BSI.
Oh, Bank Syariah Indonesia. Riza Adelia. Siap, hadir Pak. Apa banknya? Siap, Bang Mega Pak. Bank Mega. Rizky Saputra. Bang DKI, Pak. Bank DKI. Oh, kamu pernah tinggal di DKI? Wahyu Sadiah Farida. Siap, hadir Pak. Apa banknya? BCA Pak. Bank BCA. Mantap. Zivana Leti. Siap Pak. Apa banknya? Danamon Pak. Bank Danamon. Oke, mantap. Itu sedikit perkenalan tentang nama-nama bank. Sudah mantap semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita agar lebih semangat, mari kita sama-sama yel-yel terlebih dahulu. Siap? Siap! Taruna Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik! Taruni Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik! Siapkah kalian untuk belajar? Siap! Semangat semuanya, dengar dengan seksama, taruna-taruni teknik logistik pintar semua. Pintar! Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik! Siapkah kami semua? Siap! Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, mantap. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya. Tapi sebelumnya, Bapak ingin menjemput terlebih dahulu pembelajaran kamu di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran tentang minggu sebelumnya? Masih ingat? Kita minggu lalu belajar tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Semuanya tunjuk tangan. Ada yang tahu? Siapa? Oh ya, kamu. Apa Asmaul Husna itu? Nama-nama baik bagi Allah. Ada berapa nama-nama baik bagi Allah? Sudah ada yang hafal? Tunjuk tangan siapa yang sudah hafal? Oke. Baik, nanti kita pimpin dulu bersama-sama. Kita bersama membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu. Bersama-sama. Ke depan. 1, 2, 3. Astagfirullah. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah. Na'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul
الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا كم يا عدو يا لطيف يا خبير يا ميم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا حق يا يا ودود يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام سيد يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا دار يا نافع يا نور يا رشيد يا صبور يا الله يا الله ya Allah ya Allah. Oke, mantap semuanya, alhamdulillah. Silahkan duduk.
Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah hampir hafal, ada yang hafal. Takbir semuanya, takbir. Mantap, Bapak insya Allah akan senantiasa membimbing, memandu anak-anak semuanya agar nanti insya Allah apa yang kita pelajari dari Asmaul Husna itu dari hal-hal yang ada. Salah satunya kemarin kita sempat belajar tentang Al-Karim, yaitu Maha Mulia, dan sifatnya nanti kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan. Insya Allah nantinya kita semua bisa menerapkan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya. Kalau bab yang kemarin itu kita hubungannya adalah hubungan vertikal, hubungan ke atas, yaitu hubungan kita kepada Allah. Atau yang biasa disebut dengan hablum minallah. Nah, sekarang kita pembahasannya tentang hablum minan nas yang merupakan tergabung dalam kelompok muamalah. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari nantinya ada 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang asuransi syariah. Yang kedua, kita akan belajar tentang bank syariah. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang koperasi syariah. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Masih ingat dengan kontrak belajar kita? Masih ingat? Yang pertama, Ananda semuanya tidak diperkenankan untuk tidur. Tidak boleh tidur. Sekarang waktunya untuk belajar. Waktunya tidur kapan? Ya, nanti malam Ananda setelah sholat Isya di asrama, semuanya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sekarang ini giliran kita belajar. Ada waktu belajar, ada waktu tidur. Yang kedua, tidak boleh makan. Kenapa tidak boleh makan? Karena yang makan sambil melaksanakan sesuatu itu biasanya bukan manusia. Nah, contohnya, ada kerbau, ada sapi, dan yang lain-lain. Kita sebagai makhluk berakal tentu punya ketahanan untuk menahan. Ada yang lapar di sini? Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, yang ketiga, Ananda semuanya tidak diperkenankan dulu menggunakan handphone. Nanti ada waktunya ketika Bapak suruh untuk menggunakan handphone, baru digunakan handphonenya. Sepakat dengan kesepakatan kita itu? Siap. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita agar lebih semangat, mari kita sama-sama yel-yel terlebih dahulu. Siap? Siap. Taruna Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik. Taruni Teknik Logistik, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Taruna-taruni Teknik Logistik pintar semua. Pintar. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap belajar kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, mantap. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Betul lah. Baik, kita masuk kepada materi kita.
yaitu tentang yang Bapak sebutkan tadi di awal. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran kita lebih seru, Bapak punya video ajar untuk kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mendengarkan atau menyimak video tentang bank syariah. Selamat mendengarkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Banyak dari kita sering mendengar tentang bank syariah. Sebenarnya apa sih bank syariah itu dan bagaimana prinsip dan kegiatan bank syariah? Berikut penjabarannya. Pengertian bank syariah. Menurut bahasa, bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti bangku. Bangku ini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu untuk melayani nasabahnya. Kemudian, bangku populer dengan nama bank, seperti yang kita panggil sekarang bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Fatwa MUI itu adalah nasihat atau pendapat para ulama tentang hukum-hukum Islam. Salah satunya adalah hukum ekonomi yang dipakai pada perbankan syariah. Next, tadi kita berbicara tentang bank dan perbankan. Sebenarnya apa sih perbedaan dari bank atau perbankan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari kedua penjabaran tadi dapat disimpulkan bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah segala aktivitasnya atau operasional bisnis yang dilakukan oleh bank. Next, kita belajar tentang prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Prinsip ini dibagi menjadi dua, ada prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dan prinsip yang harus dijauhi oleh perbankan syariah. Pertama-tama kita membahas tentang prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah. Prinsip pertama, ta'awun atau prinsip kemitraan. Artinya, posisi nasabah, pengguna dana, lembaga keuangan itu sejajar sebagai mitra usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip kedua, kemaslahatan, prinsip kemanfaatan. Prinsip ketiga, saling ridho, prinsip keadilan. Yang keempat, tawazun, prinsip keseimbangan. Dan terakhir, rahmatan lil alamin, prinsip keuniversalan. Prinsip keuniversalan di bank syariah diartikan sebagai bank dalam melayani nasabah tidak memandang suku, budaya, ras, maupun agama. Walaupun dinamakan dengan bank syariah, bank tetap melayani nasabah muslim maupun non-muslim. Selanjutnya, prinsip yang harus dijauhi atau dilarang oleh perbankan syariah. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam bank konvensional dikenal dengan bunga. Bunga itu berasal dari pendapatan pokok ditambahkan ke tabungan nasabah. Dan itu dalam prinsip syariah dilarang karena itu termasuk riba. Itu bukan hak kita. Oke, prinsip kedua itu ada maisir, transaksi yang tidak pasti bersifat untung-untungan. Bank syariah tidak boleh mengadakan undian karena hasil yang diperoleh tidak pasti dan dapat merugikan salah satu pihak.
Prinsip ketiga ada gharar, yang artinya transaksi yang objeknya tidak jelas. Kedua pihak harus mengetahui secara jelas hasil yang diperoleh dari suatu transaksi. Yang keempat ada zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dan terakhir ada haram, transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah. Dalam perbankan syariah, tidak boleh memberikan pembiayaan terhadap usaha yang objeknya haram. Contohnya bank syariah masa memberikan pembiayaan terhadap usaha minuman keras. Minuman keras itu objeknya haram dan dilarang oleh Islam atau syariah. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kegiatan bank syariah. Seperti pada umumnya, bank syariah juga melakukan penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan lainnya. Tetapi pada bank syariah memiliki akad-akad sebagai ciri khasnya sendiri. Misalnya, dalam kegiatan penghimpunan, ada dua prinsip. Yang pertama prinsip wadiah atau titipan, dan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Ketika kita membuka tabungan pada bank syariah, ada pilihan menggunakan wadiah atau mudharabah. Jika kita memilih wadiah, berarti kita hanya menitipkan uang kita kepada bank dan bank tidak berhak untuk menggunakan uang kita. Jika kita memilih mudharabah, kita menitipkan uang kita kepada bank dan bank berhak menggunakan uang kita sebagai operasional atau untuk hal-hal lainnya. Kemudian, bank membagi hasil dari kegiatan usahanya. Dalam bahasa sehari-hari kita seperti berinvestasi. Oke, kegiatan bank syariah selanjutnya itu ada penyaluran. Dalam prinsip jual beli ada 3 akad. Akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Contohnya, kita membeli jilbab Bella Square dengan harga 10.000. Dan lalu kita menjualnya kembali dengan harga 15.000, 5.000 sebagai keuntungan. Dalam Islam itu diperbolehkan dan itu termasuk akad murabahah. Akad kedua ada istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana barang sebagai objek tersebut belum ada dan dalam bentuk pemesanan. Contohnya kita memesan meja kepada mebel. Kita sudah menjelaskan ciri-ciri dan bentuk dari benda tersebut dan kita melakukan akad di depan tetapi objeknya itu belum ada dan itu termasuk akad istisna dan diperbolehkan dalam Islam. Akad ketiga ada salam. Hampir serupa dengan istisna, salam adalah akad jual beli di mana objek atau barang belum ada tetapi kita sudah mengetahui bentuk fisik dari barang tersebut. Contohnya kita membeli online, kita tahu dong fotonya, bentuknya, ciri-cirinya, ukurannya. Dan kita melakukan akad setelah itu. Dan itu termasuk akad salam dan itu juga diperbolehkan dalam Islam. Kemudian dalam prinsip sewa, bank syariah ada 2 akad. Yang pertama ijarah. Ijarah adalah akad sewa penyewa tanpa disertai dengan kepemindahan kepemilikan. Contohnya kita menyewa sebuah rumah, kita hanya memanfaatkan rumah tersebut tanpa ada kepemindahan kepemilikan rumah itu menjadi milik kita. Itu termasuk akad ijarah. Lalu, akad kedua ada IMBT atau Ijarah Muntahiyah bit Tamalik. IMBT adalah gabungan 2 akad sewa dan akad jual beli. IMBT adalah akad sewa menyewa dengan disertai kepemindahan kepemilikan. Dalam bank syariah ini diterapkan dalam KPR atau kredit kepemilikan rumah. Pada mulanya, bank hanya menyewakan rumah atau hanya terjadi pemanfaatan objek. Lalu pada akhir masa sewa, bank dapat menawarkan atau menjual kepada nasabah objek tersebut. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah itu ada 2. Yang pertama ada akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama 2 orang atau lebih di mana pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dana mudharib dengan perjanjian pembagian keuntungan.
Selanjutnya akad kedua ada musyarakah. Musyarakah itu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang menyatukan modalnya dan mengelola bersama usahanya. Kemudian ada pembagian keuntungan. Kegiatan bank syariah dalam jasa keuangan lainnya, yang pertama ada akad wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan syarat pemberi kuasa itu masih hidup. Apabila pemberi kuasa itu telah mati, disebut dengan wasiat. Akad kedua ada hiwalah atau peralihan. Hiwalah adalah memindahkan tanggungan pihak berhutang pihak pertama kepada pihak yang membayar hutang pada pihak pertama untuk membayarkan hutangnya pada pihak ketiga. Sebagai contoh, A berhutang kepada bank, kemudian A memiliki piutang kepada B, berarti B memiliki hutang ke A. Dengan jumlah yang sama, B dapat membayarkan hutang A kepada bank tanpa melalui A. Selanjutnya, akad kafalah. Kafalah adalah kewajiban atau beban diberikan kepada orang lain, di sini orang ketiga, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Contohnya, ada nasabah ingin dibuatkan sebuah rumah. Nasabah meminta bantuan kepada bank. Bank sebagai perantara pihak kedua memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga, di situ adalah kontraktor. Selanjutnya, akad ran. Ran itu adalah gadai. Gadai adalah menahan salah satu barang milik nasabah sebagai barang jaminan atas uang pinjaman yang diterimanya. Kemudian ada akad kart. Kart adalah akad perjanjian meminjam dana, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan dana sesuai jumlah yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu. Dan akad terakhir ada salf. Salf adalah jual beli mata uang asing atau kita sering sebut valuta asing. Baik teman-teman, kita telah menyelesaikan materi kita hari ini. Kita tadi telah belajar tentang pengertian bank dan bank syariah, lalu perbedaan bank dan perbankan, prinsip operasional perbankan syariah, dan kegiatan bank syariah. Semoga materi kita hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Hari Senin makan buah. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semua. Itu baru penjelasan tentang bank syariah. Selanjutnya, Bapak akan putarkan materi tentang koperasi syariah. Semuanya diharapkan tidak ada yang tertidur. Halo, kembali lagi di channel Inspirasi Usaha Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syariah dan konvensional. koperasi syariah dan koperasi konvensional. Seputar tips dan trik usaha Anda. Selain koperasi konvensional yang telah banyak di lingkungan masyarakat, di Indonesia mulai berkembang juga koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada intinya dilarang keras adanya sistem bunga atau riba. Nah, itu. Perbedaan dapat terlihat pada aspek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, aspek pembiayaan berbeda dengan konvensional yang memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Syariah lebih menerapkan metode bagi hasil kekeluargaan sebagai nilai keuntungan koperasi. Nah, itu yang pertama. Perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi yang konvensional. Koperasi syariah itu mengenal sistem bagi hasil, tidak mengenal konsep yang namanya Yang riba. kedua, dari aspek pengawasan. Selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, pada koperasi syariah pengawasan pada prinsip-prinsip syariah yang sangat dijunjung tinggi. Maka dari itu kejujuran pada intern koperasi sangat diperhatikan dan diperlukan.
Selanjutnya adalah aspek penyaluran produk. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang. Aspek terakhir yaitu berfungsi sebagai lembaga zakat atau BMT. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi siswa. Sekian penjelasan mengenai beberapa perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Nantikan informasi menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan turn on notification biar gak ketinggalan informasi menarik seputar inspirasi usaha. See you on the next video. Oke, selanjutnya itu hanya sekitar perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. Sekarang Bapak putarkan bagaimana tentang koperasi syariah itu yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya akan Bapak percepat karena Bisa videonya agak sedikit panjang. video hari ini. Dan untuk seri kali ini saya sudah menyiapkan ada 11 seri Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dari mana saya mendapatkan pengetahuan, pengalaman tanpa keoperasian. Ada beberapa aktivitas yang linear dengan materi yang akan saya sajikan dalam 11 video ke depan. Pertama adalah aktivitas saya di perkoperasian. Kemudian itu pengalaman yang aktivitas perkoperasian yang bagaimana sesungguhnya konsep koperasi syariah atau orang juga ada yang lebih senang dengan koperasi pola syariah, ada juga orang yang lebih senang dengan koperasi prinsip syariah. Nah, apapun namanya, saya pada video 11 video ke depan itu akan mencoba berbagi tentang bagaimana konsep koperasi syariah itu atau koperasi pola syariah itu atau koperasi berprinsip syariah. Nah, pada video pertama kali ini saya akan memberikan pengantar ya tentang pengertian, tentang karakteristik, tentang value, tentang nilai, tentang prinsip koperasi syariah. Nanti video kedua dan seterusnya saya sudah menyiapkan berbagai materi ya yang bisa menjadi literatur teman-teman sekalian dalam mengembangkan koperasi syariah. Pertama akan berangkat dari koperasi itu apa? Apa itu koperasi? Teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kepada literatur, ada satu literatur juridis, ada literatur juridis yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk melihat apa sesungguhnya koperasi itu. Dalam konteks Indonesia khususnya ya, kita bisa melihat ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini adalah undang-undang tentang perkoperasian. Dalam undang-undang itu disampaikan tentang pengertian koperasi dan sudah tidak dan berbeda pengertiannya dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ya. Pada dalam 67 itu masih didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, ya, berwatak sosial. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi itu
langsung dimaknai sebagai badan usaha. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Biasa disebut dengan koperasi primer. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, jadi anggotanya bisa orang per orang, namanya koperasi primer. Atau badan hukum anggotanya, badan hukum koperasi, berarti koperasi under. Kalau orang per orang tadi minimal 20 orang di Indonesia ya. Minimal 20 orang itu anggota orang per orangnya, atau anggotanya badan koperasi. Namanya koperasi under, minimal 3 koperasi bisa membentuk koperasi under. Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas keluarga. Itu pengertian koperasi. Keywordnya adalah pertama ada pengertian itu bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Badan usaha berarti di situ ya harus ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan laba, menghasilkan keuntungan. Lantas bedanya apa dengan PTCP? Nah, bedanya sebagai badan usaha di sini, laba tadi itu ya sebesar-besarnya digunakan untuk melayani anggota. Nah, karena koperasi itu berbasis keanggotaan. Yang kedua, keyword dari pengertian itu adalah berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip koperasi ini nanti saya akan bahas. Ini menjadi distingsi, menjadi pembeda antara koperasi dengan badan usaha yang lain. Kemudian keyword yang berikutnya dari pengertian ini adalah asas kekeluargaan. Asasnya kekeluargaan. Ini yang dulu ditafsirkan Bung Hatta bahwa pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45 yang versi genuine itu, pasal 33 yang versi genuine karena udah beberapa kali itu diamandemen bahwa badan usaha yang paling cocok dengan pasal 33 itu ya koperasi, karena koperasi asasnya itu keluarga. Itu pertama tentang pengertian koperasi. Jadi apa itu koperasi? Sebagaimana sudah saya jelaskan barusan. Berikutnya kita berbicara tentang koperasi syariah itu sendiri. Ya, yang barusan itu koperasinya, yang berikutnya koperasi syariah. Apa itu koperasi syariah? Yang sudah duluan berkembang memang itu perbankan. Salah satu muamalat mulai berkembang itu sebagai bank syariah. Kemudian berkembang ada asuransi syariah. Kemudian berkembang ada leasing syariah. Ya. Kemudian berkembang lagi ada pegadaian syariah, IKNB syariah. Jadi dunia lembaga keuangan non koperasi seperti dahulu sebenarnya berkembang terminologi yang ujungnya ada syariahnya. Koperasi itu secara perundang-undangannya koperasi syariah belum ada undang-undang yang menyebutkan koperasi syariah. Koperasi syariah itu baru disebut-sebut dalam Permenkop, misalkan dalam Permenkop nomor 11 2017 ya, tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan usaha simpan pinjam ya, untuk bisa kita kaji kaitan dengan koperasi syariah. Nah, ini yang penting. Ciri-ciri koperasi syariah yang pertama berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan sumber hukum Islam lainnya. Yang kedua, melaksanakan fikih istishad. Yang ketiga, menggunakan akad-akad syariah, berbadan hukum syariah, memiliki badan usaha syariah, dan memiliki akad-akad. Ada akad syirkah, ada akad permodalan, dan akad simpanan. Itu video tentang koperasi. Selanjutnya, akan Bapak putarkan juga tentang bagaimana asuransi syariah. Ini part ketiga dari pembelajaran kita. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan berbasis prinsip Islam yang menekankan pada tolong-menolong atau ta'awun dan hibah atau tabaruk antar peserta. Berbeda dari asuransi konvensional, asuransi syariah tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan solidaritas antar peserta dalam menghadapi risiko. Buku asuransi syariah yang ditulis oleh Dr. Suhar Jupri secara kritis mengupas seputar asuransi syariah dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, ada dua bentuk asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.
Konsep asuransi konvensional dianggap bermasalah karena mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan riba atau bunga yang semuanya dilarang dalam Islam. Sebagai solusinya, asuransi syariah hadir dengan mekanisme kepemilikan dana risiko oleh peserta, bukan perusahaan. Konsep asuransi syariah di perusahaan berperan sebagai pengelola atau operator dan mendapat imbalan berupa ujroh atau fee yang telah disepakati. Dana peserta dikelola secara kolektif dan bila ada klaim, dibayar dari dana risiko bersama. Jika ada surplus, dapat dikembalikan ke peserta atau dialokasikan ulang sesuai akad. Dengan model ini, tidak ada unsur spekulatif atau bunga, karena hubungan antar peserta bersifat tolong-menolong dan pengelolaan dilakukan secara transparan dan syariah compliant. Buku ini juga membahas struktur lembaga asuransi syariah, di mana ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai syariah. Selain itu, investasi dana peserta harus dilakukan pada instrumen halal dan bebas dari riba, seperti sukuk dan saham syariah. Buku asuransi syariah juga akan mengupas dari sisi kelembagaan. Secara kelembagaan, asuransi syariah menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalahnya adalah rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya produk yang kompetitif, dan kurangnya dukungan regulasi serta infrastruktur. Namun, potensinya sangat besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Pada dasarnya, asuransi syariah bukan hanya alternatif etis terhadap asuransi konvensional, tetapi juga merupakan solusi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diperlukan sinergi antar regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengembangkan sektor ini secara optimal. Pahami lebih jauh terkait asuransi syariah. Oke, Anda semuanya, itulah video-video yang Bapak putarkan. Sekarang Bapak akan menyampaikan apa-apa saja yang sudah dipelajari tadi. Nah, masih semangat semuanya? Baik, Ananda semuanya, ketiga hal di atas, baik itu asuransi syariah, bank syariah, maupun koperasi syariah, semuanya bermuara kepada satu hal. Itu yang disebut dengan muamalah atau hubungan sesama manusia. Dalam hal ini dikenal dengan yang namanya hubungan ekonomi. Di agama kita sendiri, agama Islam, ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Nah, di sini disebutkan yang menjadi bagian dari muamalah itu ekonomi finansial ini. Ini semuanya termasuk asuransi, bank, pasar modal, sewa, pegadaian, sektor yang lainnya, dan koperasi. Nah, kita belajar 3 hal yang menjadi pundi-pundi keuangan, terutama keuangan orang-orang Islam. Lanjut. Muamalah ini merupakan fi'il, bentuk masdar dari amal, yang artinya berbuat. Amal, berbuat, yang diartikan secara luas, yaitu hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, dan sebagainya. Menurut pengertian yang sempit, muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya. Contoh,
Ketika kamu berada di sekolah, ketika kamu berbelanja, itu ada sebenarnya akadnya. Kamu beli bakwan, Bunda, beli bakwan ini satu. Kamu sebutkan itu sudah akad namanya. Akad dalam transaksi jual beli. Nah, muamalah mencakup banyak hal. Ada mencakup munakahat, yaitu pernikahan, warisan, politik, dan lain-lain. Dan ada yang bersifat sempit, yaitu hanya tentang ekonomi. Memahami hukum muamalah, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun untuk ahlinya menjadi fardu kifayah. Berikut yang lebih masuk kepada lingkup muamalah klasik. Klasik itu zaman dulu. Dan ruang lingkup modern semuanya masuk ke dalam mata pelajaran kita. Perbankan, asuransi, dan koperasi. Lanjut. Ini ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Artinya apa? Segala bentuk syariah harus bermuara kepada Allah. Kita lanjutkan. Ini konsep harta dalam Islam. Harta yang kamu miliki itu terbagi atas 6. Harta dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang pada batas waktunya tertentunya diberikan wajib zakat. Harta yang didistribusikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keutamaan produktivitas harta melalui kerjasama. Harta harus diusahakan dengan halal atau tidak diharamkan. Dan harta diproduktifkan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Artinya apa? Apabila kamu memiliki harta, usahakan harta tersebut tidak bermanfaat hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain juga. Maaf, Bapak kan sombong nih. Bapak punya rumah buku. Itu kan harta itu. Nah, itu bisa dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Kalau tidak bisa kalian seperti Bapak, usahakan lebih dari saya. Paham? Lanjut. Ini perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama, nah ini yang ditekankan dari tadi ketika Bapak video, yang Bapak putarkan tadi, yang bagian syariah ini, tengok. Pembiayaan dengan bagi hasil. Berapa yang diberikan oleh nasabah, berapa yang dimiliki oleh bank, itu dibagi hasil. Sementara bank konvensional menerapkan sistem bunga. Apa itu sistem bunga? Semakin banyak kita menabung, semakin banyak kita dapat keuntungan. Dan kalau kamu memiliki satu langganan mobile, bank lah misal. Ketika bank kamu atau rekening kamu itu di atas 100 juta, biasanya banyak itu pesan-pesan masuk yang datang untuk menawarkan sesuatu. Selanjutnya, ini kita masuk kepada poin pertama kita, yaitu asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah itu meminimalisir resiko. Jadi, suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa bahaya di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, dapat menimbulkan kerugian.
Apa saja contohnya? 1. Hilangnya nyawa. Seseorang yang misalnya mendaftarkan diri untuk asuransi lalu meninggal, maka diberikan uang untuknya. Hilangnya motor, hilangnya mobil, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tanggungan dari asuransi. Kalau tidak terjadi, tidak apa-apa. Kalau terjadi, rugi. Contoh, kerusakan harta karena kebakaran, meninggal, sakit, atau cedera karena kecelakaan. Risiko spekulatif, kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau break even. Contoh, investasi saham, jual beli valuta asing, berdagang, atau berusaha. Pada umumnya, hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Jadi, harta yang kita miliki atau diri kita itu kita asuransikan. Lanjut. Siapa saja yang akan berasuransi? Ada 2 di sini. Yang pertama, individu, dan yang kedua, organisasi atau lebih dari 1 orang. Lanjut. Ini metode penanganan risiko yang ada di asuransi syariah. 1. Menghindari risiko, mengendalikan atau mengurangi risiko, mengalihkan risiko, dan keempat, menghadapi dan menahan risiko. Ini pengertian asuransi. Asuransi itu diambil dari bahasa Inggris. Ini, insurance, yang berarti pertanggungan. Nah, fungsinya asuransi itu ada 2. Yang pertama, memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Apa yang contohnya yang tidak bisa diprediksi itu? Kematian. Yang kedua, musibah. Yang ketiga, bencana alam. Siapa yang mau rumahnya kena banjir? Kan tidak ada. Siapa yang mau rumahnya kebakar? Kan tidak ada. Siapa yang mau meninggal? Kan tidak ada. Nah, itu diasuransikan. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Ini ada aturannya di masing-masing asuransi. Sedangkan konsepnya, ini yang harus kamu catat. Konsepnya dalam asuransi syariah, yaitu ada yang dikenal dengan istilah ini. Apa ini? Coba sebutkan semuanya apa? Takaful. Takaful ini artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Jadi takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Lanjut. Unsur-unsur dalam asuransi. Yang pertama ada pihak tertanggung. Ini kita. Kalau kita mendaftarkan ke asuransi, itu udah kita.
pihak tertanggung. Yang kedua, pihak penanggung. Pengelola asuransinya siapa? Yang ketiga, akad. Akad itu adalah bunyi perjanjian kita dengan orang yang kita asuransikan. Yang keempat, pembayaran iuran premi dari peserta. Peserta itu balik ke sini ya, pihak tertanggung. Jadi asuransi itu biasanya setiap bulannya kita membayarkan. Yang keempat, kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Jadi uang yang disetorkan tadi dikembalikan lagi ke orang yang penanggung tadi. Dan keempat, ada asas peristiwa yang tidak diprediksi. Artinya apa? Harus tidak terprediksi. Contoh, ini mohon maaf. Kamu ketika tahu si A itu ada asuransinya, lalu kamu melakukan pembunuhan berencana, itu tidak boleh. Lanjut. Ini sejarah berdirinya asuransi di negara kita, di Indonesia. Asuransi sudah dikenal luas sejak masa Hindia Belanda. Zaman dulu yang diasuransikan karena kita, mohon maaf, karena kita ini masih budak atau apa namanya itu, negara terjajah, maka yang diasuransikan waktu itu baru sebatas perkebunan. Kalau perkebunannya hancur, perkebunannya merugi, maka ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Baru perkebunan, belum ada nyawa. Lalu banyak di sini disebutkan juga bahwasanya di zaman Jepang juga sudah ada asuransi. Dan menteri waktu itu Kepala BPPT B.J. Habibie pernah juga menawarkan asuransi syariah sekitar tahun 1994 di Indonesia. Nah, ini dasar hukum asuransi syariah. Ada beberapa ayat. Surat Al-Maidah ayat 2, surat An-Nisa ayat 9, dan surat Al-Hasyr ayat 18. Salah satunya berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada hadis tentang asuransi syariah. Lanjut. Dasar hukum operasional asuransi syariah di Indonesia ada Fatwa DSN nomor 21 tentang pedoman umum asuransi syariah. Ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Cap 4459 dan sebagainya. Nah, ini perlu kamu pertimbangkan. Bahwasanya ada beberapa perbedaan ulama yang menyatakan hukum asuransi syariah. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan hukum asuransi syariah itu haram. Kenapa haram? Pertama, asuransi seperti judi.
Yang kedua, mengandung unsur gharar. Kenapa gharar? Kenapa tidak pasti? Karena kan memang tidak tahu kita kapan meninggalnya. Yang ketiga, tidak termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak tunai. Yang keempat, hidup mati manusia menjadi objek bisnis. Yang kelima, mengandung unsur pemerasan, di mana pemegang polis akan kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi kalau sekiranya mereka tidak melanjutkan pembayaran. Contoh, di bulan-bulan pertama awal lancar pembayaran. Besoknya nunggak. Nah, itu dananya nanti bisa jadi dana yang sia-sia. Itu pendapat ulama yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq. Yang kedua, ada yang mengatakan mubah. Jadi ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram. Pertama, yang bilang mubah alasannya tidak ada nas atau tidak ada dalil yang mengatakan asuransi itu dilarang. Yang kedua, ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua pihak. Yang keempat, asuransi termasuk akad mudharabah atau bagi hasil. Yang kelima, asuransi termasuk koperasi dan asuransi dianalogikan atau disepertikan seperti sistem pensiun atau seperti taspen. Nah, ada juga yang mengatakan asuransi itu dilihat bagaimana ketika mereka itu fungsinya diperuntukkan. Kalau sekiranya fungsinya itu fungsi sosial, maka dia mubah. Jika bermaksud untuk komersial, memperoleh keuntungan saja, maka hukumnya haram. Nah, selanjutnya ada rukun asuransi. Rukun dan syarat asuransi. Rukun asuransi yang pertama, kafil, yaitu orang yang menjamin. Syaratnya balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua, ma'fullah. Orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga, ma'ful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat, ma'ful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan asuransi, yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga bebas berkehendak, yang keempat ini larangannya. Kalau sekiranya asuransi tersebut mengandung riba, maka itu haram. Kalau sekiranya asuransinya itu tidak jelas atau gharar, maka itu juga termasuk haram. Nah, ini beberapa tujuan dan prinsip asuransi. Prinsip yang pertama, tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, keadilan, berlaku adil, bagi rata. Prinsip yang paling terkenal dari asuransi adalah prinsip ta'awun ini. Apa ta'awun? Tolong menolong. Selanjutnya sampai ke bawah ini mengikut. Selanjutnya ini jenis-jenis asuransi. Ada yang pertama berdasarkan sifat pesertanya. Yang pertama asuransi wajib. Asuransi sosial, contohnya kecelakaan penumpang atau asuransi jasa harja. Yang kedua, asuransi sukarela, asuransi jiwa. Yang kedua, objek pertanggungan, contoh asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi umum, contohnya
objek pertanggungan harta atau hak milik kepentingan, asuransi kebakaran, dan sebagainya macam. Lanjut. Ini yang perlu Ananda catat semua. Perbandingan asuransi antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, DPS harus ada. Yang konvensional tidak diperlihatkan atau tidak diperhatikan. Ini, kalau di asuransi syariah, sifatnya takaful, tolong-menolong atau ta'awun tadi. Sedangkan di konvensional, sifatnya jual-beli. Mirip dengan bank, mereka memiliki sistem bagi hasil, kalau yang konvensional memiliki sistem bunga. Selanjutnya, ini uangnya milik nasabah, yang ini uangnya milik perusahaan. Ini uangnya milik rekening tabarruk atau dana sosial, ini rekening perusahaan. Ini bagi hasil keuntungannya, dan ini milik perusahaan. Jadi perusahaan yang di konvensional ini akan membagi-bagikannya nanti. Nah, ini sebagai perbandingan bagaimana asuransi syariah dan asuransi konvensional itu bekerja. Nah, ini akadnya. Yang pertama, tolong-menolong, ta'awun. Yang kedua, tabarruk, yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana untuk tujuan tolong-menolong. Yang ketiga, akad wakalah bil ujrah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan atau asuransi sebagai wakil dari peserta dalam pengelolaan dana tabarruk. Dan yang keempat, akad mudarabah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudarib. Dan akad mudarabah musyarakah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan. Ini model usaha asuransi syariah. Ada pesertanya, ada kontribusi dari peserta. Ini nominalnya berapa, itu disesuaikan dengan pihak asuransi. Ada dana tabarruk, ada dana perusahaan, ada dana investasi peserta, surplus, dan hasil investasi atau dana tabarruk ini yang akan dibagi berdasarkan bagi hasil tadi. Ini contoh perhitungan asuransi syariah. Nah, misalnya ini. Untuk masuk TK, ini uangnya. Untuk masuk SD, ini uangnya. Nah, nanti ketika ini si orang ini meninggal, maka duit sebesar ini kembali ke mereka. Itu kira-kira. Nah, ini perbedaan asuransi dengan tabungan. Ini tips memilih perusahaan dan produk asuransi. Nah, itu dulu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, agar kamu semuanya masih semangat, Bapak putarkan dulu sebuah cicilan pun bebas. Aku ingin uang
Tuhan, kabulkanlah semua yang ku pinta, harus semua, agar pikiranku lega. Aku tak berharap ke sesama manusia, kepadamu kan ku minta semua. Aku ingin uang 1 miliar saja untuk beli rumah dan juga isinya. Aku ingin uang 1 miliar saja untuk modal usaha, nafkah keluarga kita. Tuhan, kabulkanlah semua yang ku pinta, harus semua, agar pikiranku lega. Aku tak berharap ke sesama manusia, kepadamu kan ku minta semua. Kepadamu kan ku minta semua. Aku ingin uang 1 miliar saja. Makan simeh bagi hasil. Menyalurkan dana dengan skema bagi hasil. Pernyataan modal atau sewa seperti murabahah, salam istihana, ijarah, mudarabah, dan musyarakah. Dan itu yang kami sampaikan tentang Bank Syariah. Apakah dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 4. Oke, di sini saya akan membacakan contoh-contoh bank syariah. Contohnya Bank Nagari Syariah dan BSI. Itu adalah bank syariah yang ada di Indonesia. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, alhamdulillah kegiatan diskusi kelompok kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah anak-anaknya atau kamu semua dapat mengerjakannya dengan bagus. Selanjutnya,
Bapak sudah siapkan sedikit kejutan. Apa kejutannya? Kejutannya adalah evaluasi. Jadi kamu semua diberikan soal untuk dijawab. Bapak bagi-bagikan dulu LKPD-nya. Semuanya dikerjakan. Oke, Pak. Dikerjakan. Bikin nama dan silakan dijawab. Ada 5 pilihan jawaban. Bikin nama dan nanti akan kita bahas. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit dalam mengerjakan soal. Selamat mengerjakan soal. Ayo dikumpulkan semuanya. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank. Nomor film ya, Pak. Ya. Yang kelompok 2 sudah jawab. Baik. Ananda semua, kita bahas soalnya. Salah satu pertanyaannya, salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir. Apa yang dimaksud dengan praktik maisir tersebut? A. Praktik penipuan. B. Praktik perjudian. C. Ketidakjelasan transaksi. D. Praktik investasi bodong. Atau E. Investasi yang mengandung riba. Jawabannya apa? B. Mantap. Jawabannya adalah praktik perjudian. Jadi perjudian tidak termasuk ke dalam asuransi syariah. Pertanyaan kedua yang kita bahas lagi. Nah, ini. Berikut ini bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi. Adalah A. Adanya pihak penjamin. B. Adanya pihak penanggung. C. Adanya pembayaran iuran atau premi. D. Adanya akad atau perjanjian asuransi. Atau E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Jawabannya? E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Nanti ini akan Bapak periksa di rumah. Nanti akan Bapak berikan penilaian. Oke, Ananda semuanya. Dengan begini,
Maka pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak simpulkan terlebih dahulu yang namanya koperasi syariah, asuransi syariah, dan bank syariah semuanya tidak mengenal konsep riba. Semuanya itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu Ananda, ketiga aspek ini, baik asuransi, koperasi maupun bank syariah, harus kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita selaku umat Islam dapat memperoleh yang namanya keuntungan yang halal. Paham semuanya? Ya, Pak. Baik, demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar? Tidak apa-apa, karena nanti akan berguna di kehidupanmu yang mendatang. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah, jika kita bertemu lagi, insya Allah kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Nanti kita akan membahas bagaimana sejarah pendidikan agama Islam, terutama yang dibawa oleh Wali Songo. Di mana Wali Songo itu? Di Jawa. Itu insya Allah akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Anda semuanya, mari senantiasa kita sama-sama bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak undur diri meminta maaf kalau sekiranya ada perilaku Bapak yang tidak diindahkan. Mari sebelum kita pulang, kita semua sama-sama untuk menyusun bangku. Nanti bangkunya ditaruh di atas meja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.